Selamat datang di channel Prawa Digital. Di sini, kami akan membahas bagaimana cara menggunakan Google Classroom untuk pengajar. Di dalam video ini akan dijelaskan bagaimana cara membuat absensi, membuat soal, membuat materi, dan membuat tugas untuk mahasiswa. Bayangkan bahwa orang yang berbaju jas adalah kita sebagai pengajar yang akan mengajar siswa atau mahasiswa lewat Google Classroom. Di sini, kita akan fokus mengoperasikan Google Classroom menggunakan device laptop atau komputer. Tampilan awal Google Classroom di classroom.google.com akan seperti berikut. Klik tombol plus di pojok kanan atas dan klik buat kelas untuk menambahkan kelas baru. Akan muncul jendela baru. Centang, saya telah membaca dan memahami pemberitahuan di atas. Lalu, klik lanjutkan. Kami merekomendasikan untuk nama kelas tulis seperti berikut. Pertama, ketik nama mata kuliahnya, ketik program studi, ketik kelas yang diajar, ketik tahun ajar. Untuk bagian, isi dengan nama dosen. Di sini, saya ketik perawat digital. Hal ini bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam mencari kelas. Karena, pada kenyataannya, mahasiswa akan memiliki banyak sekali kelas. Jika nama kelas dan nama dosen tidak tertera, maka mereka akan kesulitan dalam mencari kelas di antara banyak kelas yang mereka miliki. Di sini, kami memilih untuk mengosongkan mata pelajaran dan ruang karena kedua isian tersebut tidak akan tertera di judul kelas. Jika sudah selesai, maka klik buat. Jika kelas sudah terbuat, maka tampilannya akan seperti berikut. Untuk mengundang siswa atau mahasiswa ke dalam kelas, klik tanda tersebut, akan muncul jendela baru, copy kode tersebut, dan kirimkan kode ke siswa atau mahasiswa. Bisa juga dengan klik salin link undangan dan kirim ke siswa atau mahasiswa. Kami merekomendasikan pakailah cara pertama, yaitu kirim kodenya saja. Karena mahasiswa kami sering mengeluh error ketika kita mengundangnya melalui link. Pada kelas tersebut terdapat 4 bagian dan akan kita bahas satu persatu di video ini. Bagian pertama bernama forum. Di sini adalah tempat kita untuk memberikan pengumuman kepada mahasiswa terkait pembelajaran yang dilakukan. Pada bagian kedua bernama tugas kelas. Di sini adalah tempat kita untuk membuat tugas, materi, absensi, soal ujian. Selain itu, dapat digunakan untuk melihat tugas yang telah dikumpulkan, yang belum dikumpulkan, dan memberikan nilai pada tugas yang telah dikumpulkan. Bagian ketiga bernama anggota. Pada bagian ini, kita dapat melihat nama-nama guru dan nama-nama mahasiswa yang sudah masuk ke dalam kelas. Karena video ini hanya tutorial, maka saya masukkan satu siswa untuk simulasi. Pada bagian keempat bernama nilai. Pada bagian inilah kita bisa melihat nilai-nilai mahasiswa yang telah kita isi pada bagian tugas. Karena belum ada tugas yang dikumpulkan, maka isinya masih kosong. Nanti, kita akan melakukan simulasi agar nilai tersebut muncul. Pertama, kita coba simulasikan bagaimana cara mengelola bagian forum. Klik forum, klik kotak tersebut, ketik beberapa informasi yang ingin dibagikan ke mahasiswa, klik panah bawah di kanan tombol posting, klik posting jika ingin memposting sekarang. Jika ingin mengirimnya nanti atau besok, maka klik jadwalkan. Setting tanggal pengiriman dan jam pengiriman, klik jadwalkan. Jika postingan berhasil diposting, maka tampilannya akan seperti berikut. Kedua, kita coba simulasikan bagaimana cara mengolah bagian tugas kelas. Klik buat, maka akan muncul beberapa pilihan. Dalam video ini, kita akan simulasikan semua jenis tugas yang ada dalam kotak merah tersebut. Kita akan coba bagaimana cara memposting materi. Klik buat, lalu klik materi. Muncul tampilan seperti berikut. Isi judul sesuai keinginan dan berikan beberapa deskripsi untuk melengkapi informasi. Klik tambahkan, lalu klik file. Setelah klik file, akan muncul jendela baru. Klik upload dan klik browse untuk memilih materi yang akan dibagikan. Jika materi berhasil diupload, maka tampilannya akan seperti berikut.
Setelah materi terupload, maka klik tanda panah pada topik. Klik buat topik, ketik nama topik. Kami merekomendasikan untuk memberikan judul topik berdasarkan nama mata kuliah dan pada pertemuan keberapa kita mengajar. Klik tanda panah bawah di kanan posting. Klik posting untuk memposting sekarang. Klik jadwalkan untuk memposting nanti, atau klik simpan draft untuk menyimpan materi yang nantinya bisa diedit kembali. Jika materi berhasil dibuat, maka tampilannya akan seperti berikut. Tanda berikut adalah materi yang kita bagikan, sedangkan fungsi dari topik yang kita buat tadi adalah sebagai judul seperti pada tampilan di atas. Kita akan mencoba bagaimana cara membuat absensi dengan jenis tugas pertanyaan. Klik buat, lalu klik pertanyaan, ketik judul sesuai yang diinginkan, klik jawaban singkat dan ganti ke pilihan ganda. Ketik petunjuk untuk memberikan informasi tambahan kepada mahasiswa. Klik tambahkan opsi dan ketik kata hadir seperti berikut. Klik topik, pilih topik yang tadi kita buat, klik tenggat dan atur kapan batas akhir mahasiswa mengirim absensi. Jika sudah sesuai, maka klik tanyakan sekarang atau setting jadwal seperti ketika kita membuat materi tadi. Selanjutnya, kita akan mencoba bagaimana cara membuat soal ujian melalui tugas kuis. Klik buat, lalu klik tugas kuis. Setelah muncul tampilan seperti berikut, isi judul dan tambahkan beberapa deskripsi. Klik kuis tersebut, maka kita akan ditampilkan pada jendela baru dan kita disuruh untuk membuat Google Form untuk soal ujian. Jika Google Form sudah selesai, maka close jendela tersebut dan kembali ke jendela Classroom. Setelah kembali ke jendela Classroom, klik topik dan pilih topik yang tadi setelah kita buat. Klik tenggat dan atur kapan batas akhir mahasiswa mengirim tugas. Jika sudah sesuai, maka klik tugaskan sekarang atau jadwalkan postingan sesuai yang kita inginkan. Terakhir, kita akan mencoba bagaimana cara membuat tugas kepada mahasiswa. Klik buat, lalu klik tugas. Setelah tampilannya berubah seperti berikut, isi judul dan deskripsi sesuai kebutuhan. Klik tambahkan dan pilih file. Akan muncul jendela baru, klik upload, lalu klik browse. Setelah itu, pilih file yang kita inginkan. Pada simulasi ini, saya mengupload materi yang nantinya akan diresum oleh mahasiswa. Jika proses upload selesai, maka hasilnya akan seperti berikut. Klik siswa dapat melihat, akan muncul beberapa pilihan. Jika yang dipilih adalah siswa dapat melihat file, maka mereka hanya akan bisa melihat tanpa bisa mendownload. Jika yang dipilih adalah siswa dapat mengedit file, maka mereka akan bisa melihat dan bisa mendownload file. Klik topik dan pilih topik yang kita buat tadi. Klik tenggat dan atur kapan batas akhir mahasiswa mengirim tugas. Jika sudah sesuai, maka klik tugaskan sekarang atau klik jadwalkan sesuai yang kita inginkan. Setelah kita membuat keempat tugas tersebut dan menjadikannya ke dalam satu topik, maka hasilnya akan seperti berikut. Untuk pertemuan selanjutnya, kita bisa membuat topik baru agar classroom kita tampak tertata rapi dan mudah diakses. Sekarang, coba klik tugas resume untuk melihat apakah mahasiswa sudah mengirim tugas dengan benar. Setelah klik tugas resume, tampilannya akan seperti berikut. Hal ini berarti bahwa satu mahasiswa telah mengumpulkan tugas dan tidak ada mahasiswa yang belum mengumpulkan. Klik lihat tugas. Setelah klik lihat tugas, maka tampilannya akan berubah seperti berikut. Klik gambar tugas mahasiswa tersebut untuk melihat tugas yang telah dikumpulkan tersebut. Setelah kita melihat tugas mahasiswa, jangan lupa untuk memberikan nilai di kolom nilai. Kita juga bisa memberikan komentar pada tugas yang telah dikumpulkan mahasiswa di kolom komentar. Klik posting. Jika postingan berhasil dikirim, maka hasilnya akan seperti berikut. Jika dirasa sudah cukup, maka klik kembalikan tugas. Akan muncul jendela baru, klik kembalikan.
Hal ini bertujuan agar mahasiswa bisa melihat nilai yang telah kita berikan. Tanpa klik kembalikan, maka nilai tersebut tidak akan bisa dilihat oleh mahasiswa. Setelah klik kembalikan, maka tampilannya akan seperti berikut. Telah ditampilkan nilai tugas seperti berikut, dan juga kita diberitahukan bahwa satu tugas mahasiswa telah dinilai. Coba kita klik judul dari kelas di atas, lalu klik nilai. Tampilannya akan seperti berikut. Pada halaman tersebut, terdapat beberapa informasi penting seperti nilai dan nilai rata-rata kelas yang nantinya dapat kita manfaatkan sebagai bahan evaluasi.